Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 104 sesi Kamis dengan anggota saya sendiri Maulida Dewi Amanda NPM 21119 dan rekan saya Wafa Muksito Subhan dengan NPM 21127. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar di mana kami mendapatkan modul 2 dengan judul ProModel. Jadi ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memodelkan suatu sistem nyata yaitu bagaimana sistem beroperasi, aliran bahan, logika operasi, kerja research, dan juga lintasan kerja. Lalu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah merencanakan sistem yang akan disimulasikan, lalu mendefinisikan sistem yang akan disimulasikan. Yang ketiga, mensimulasikan model atau sistem yang diinginkan. Yang keempat, melakukan eksperimen dengan model dilakukan dengan cara memberikan skenario atau merubah replikasi, lalu menganalisis output yang dihasilkan dan membuat laporan dari hasil simulasi. Selanjutnya adalah location, di mana location mempresentasikan sebuah area tetap, di mana bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi mengalami atau menunggu proses, ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Ada nama, kapasitas, unit, downtime, rules, dan juga nodes. Selanjutnya adalah entity yang merupakan sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem, seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk reject, dan lembar kerja, yang terdiri dari nama, speech, stats, dan juga non. Selanjutnya adalah arrival. Arrival menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyak lokasi, tempat kedatangan, ataupun frekuensi dan waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Terdiri dari entity, location, quantity each, first time, occurrence, frekuensi, logis, dan juga disable. Selanjutnya adalah processing, di mana processing merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Processing menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas, mulai dari saat entitas masuk sistem sampai keluar dari sistem, yang terdiri dari entity, location, operation, move logic, block, rule, destination, dan juga output. Selanjutnya adalah StatFit, di mana StatFit merupakan software pendukung dalam ProModel. Adalah suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Nah, studi kasus yang kami gunakan dalam tugas besar kali ini yaitu Puskesmas Banguntapan merupakan salah satu fasilitas umum yang melayani warga di wilayah Kecamatan Banguntapan dan sekitarnya. Permasalahan yang sedang terjadi yaitu terdapat beberapa bagian fasilitas yang terjadi penumpukan jumlah pasien yang meningkatkan waktu tunggu layanan, sehingga dibutuhkan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan pada saat jumlah pasien membludak. Oleh karena itu, Puskesmas Banguntapan memerlukan simulasi sistem yang baik agar dapat memperbaiki sistem proses yang saat ini sedang diterapkan dengan menggunakan bantuan dari software ProModel. Dengan data-data yang dibutuhkan antara lain data waktu pendaftaran, pelayanan perawat, pemeriksaan 1, pemeriksaan 2, laboratorium, dan juga farmasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan software oleh teman saya. Nah, jadinya di sini saya hendak melakukan simulasi dengan ProModel. Nah, pertama-tama nanti ketika kita sudah membuka aplikasi ProModel akan muncul seperti ini. Kita klik OK. Dari sini kita klik File, kita New, kita ketikkan nama file kita. Lalu kita klik Meters. Di sini tab Minutes, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, terus kita klik Location. Di sini Location, karena tadi kita ada 7, jadi yang pertama kita kan ada kedatangan. Kita di sini menggunakan gambar ini. Kita ketikkan di sini. Lalu yang kedua kita akan buat untuk pelayanan perawat.
seperti ini. Lalu ada pemeriksaan 1, pemeriksaan 2, lalu ada laboratorium, terakhir adalah farmasi. Bentar, ini kita akan merapikan terlebih dahulu. Kita akan masukkan petugas-petugasnya. Nah, ini untuk petugas yang perawat. Lalu ada petugas pemeriksa. Gunakan ini. Lalu untuk desk 3 kita akan menggunakan yang sama, pemeriksaan 2. Kita akan juga menggunakan orang yang sama untuk laboratorium. Lalu kita akan menambahkan alat pada ini. Jadi untuk nama kita edit-edit dulu agar lebih bagus. Lalu kita akan mengubah nama. Ini kita akan tulis pendaftaran. Pendaftaran. Lalu yang kedua, yakni pelayanan perawat. Perawat, pemeriksaan 1. Dan di sini adalah pemeriksaan 2. Yang ini adalah laboratorium. Lalu yang terakhir adalah farmasi. Nah, untuk memasukkan ini, kita akan klik dulu ininya, tulisan pendaftarannya. Lalu untuk menambahkan tulisan, jangan lupa untuk menghilangkan centang pada new ini, agar nanti tetap berada dalam satu bagian, tidak terpisah. Lalu kita klik yang teks ini yang A, lalu kita klik langsung pada gambarnya, nanti akan langsung muncul pendaftaran. Kita besarkan. Lalu untuk pelayanan perawat, teks, tambahkan. Terus juga pemeriksaan 1, teks, tambahkan. Pemeriksaan 2, teks. Lalu ini adalah laboratorium, teks, ditaruh di sini. Lalu yang terakhir yakni farmasi, teks, diletakkan di sini. Nah, setelah semuanya sudah dimasukkan, kita akan lanjutkan kita akan klik build, lalu kita klik entities. Nah, di sini kita akan memilih ikonnya, di sini saya pilih box. Lalu kita akan mengedit karena nanti hasil akhirnya adalah obat, jadi di sini saya membuka warna putih. Lalu klik OK. Kita klikkan obat. Setelah itu kita akan lanjutkan ke rifles, mana entity-nya di sini nanti obat. Lalu location kita ketikkan satu persatu, yang pertama pendaftaran. Mana quantity per each-nya 1, range-nya infinity, lalu frekuensinya 1. Lalu ini kita enter, entity-nya sama, obat. Lalu location-nya kita pelayanan perawat, okay. Quantity per each-nya 1, occurrence-nya INF atau infinity, frekuensinya 1. Lalu selanjutnya lagi kita enter entity-nya
sama obat. Kita akan melakukan ini hingga semua yang ada di sini sudah terinputkan. Nah, ini yang terakhir, yakni dengan entity obat, lalu lokasinya farmasi. Nah, setelah kita masuk ke yang drivers ini, kita lanjutkan ke processing. Nah, di processing ini juga kita akan masukkan obat. Location, kita pilih location yang pertama, yaitu pendaftaran, di mana outputnya nanti kita akan klik obat dengan destination-nya, yakni yang selanjutnya, yakni pelayanan perawat. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke move logic. Nah, di sini kita klik move logic. Selanjutnya kita akan menggunakan bantuan dari StatFit. Nah, di sini kita akan masukkan data kita. Ini saya sudah menyiapkan data. Seperti ya, pendaftaran, jadi kita copy ini. Terus ini kita Ctrl C. Nah, itu kita dapat auto fit. Kita ubah ke discrete distribution. Kita klik OK. Nah, hasil akan muncul seperti ini. Setelah itu kita export. Nah, di sini kita aplikasinya kita ubah ke Promode terlebih dahulu. Nah, untuk fitted distribution-nya, kita akan memilih distribution yang terbesar di sini. Di mana rang di sini kan yang terbesar adalah 100 yang dimiliki oleh binomial. Nah, di sini kita akan memilih binomial. Setelah itu kita klik OK. Hanya di logic ini kita klik palu. Lalu kita klik move for. Lalu di sini kita Ctrl V atau paste. Lalu di sini kita klik paste yang ini. Nanti akan muncul di sini dan muncul di move logic yang atas ini. Dan itu kita silang. Lalu ini kita enter lagi. Nah, untuk karena location yang pertama adalah pendaftaran, yang selanjutnya yakni di sini kan destination-nya tadi pelayanan perawat. Nah, untuk location yang kedua, yakni pelayanan perawat dari destination yang sebelumnya. Jadi kita klik OK, lalu kita klik obat yang juga merupakan obat. Destination-nya kita akan milih pemeriksaan 1. Lalu kita klik move logic. Sama seperti tadi, kita menggunakan data yang sudah kita tentukan menggunakan StatFit. Jadi kita copy. Ini kita Ctrl V, kita auto fit, distribution, oke, kita export, kan udah benar binomial, kita tinggal buka ini, model, kita klik OK, lalu kita klik silang, ini palu, Ctrl V, paste. Nah, proses ini akan dilakukan seterusnya sampai nanti ke proses yang terakhir. Nah, di sini setelah kita masukkan semua prosesnya, yang terakhir ini adalah dengan location farmasi dan destination-nya kita menggunakan digit, hingga kita akan menggunakan data untuk move logic atau subjeknya nanti merupakan data farmasi. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan karena ini sudah selesai semua, kita akan melakukan simulation, lalu kita klik option, ini kita akan meruntime-nya selama 8 jam dengan number of application-nya yakni 10. Ini kita klik OK, lalu kita simulation, kita run. Ini kita bisa mempercepatnya, kita cepat. Oke, nah, apabila telah muncul seperti ini, maka data kita sudah terverifikasi. Lalu akan kita klik yes, kita klik yes, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sini kita akan memilih replication-nya yang all. Klik OK. Nah, di sini akan muncul output-nya, yakni seperti general, location single, part arrival, entity arrive, entity activity, entity. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan, yakni entity activities yang merupakan average time in system. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut ke kesimpulan. Nah, sehingga didapatkan kesimpulan, yakni ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Nah, software ProModel menyediakan beberapa elemen dasar seperti location yang merepresentasikan sebuah area tetap di mana bahan mengalami atau menunggu proses atau mencari aliran material atau proses selanjutnya. Entity adalah setiap bahan yang akan diproses oleh model. Sedangkan arrival adalah mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Proses yang merupakan proses operasi yang dilakukan dalam location. Resource merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem. Path network untuk menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh resource. Lalu ada StatFit yang merupakan software pendukung untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel.
Lalu, setelah dilakukannya simulasi sistem pelayanan dengan menggunakan software ProModel, dapat diketahui bahwa model sistem dari pelayanan kesehatan pada Puskesmas Banguntapan memiliki 6 aktivitas, antara lain yakni pendaftaran, pelayanan perawat, pemeriksaan 1 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan 2, laboratorium, dan farmasi. Dari hasil result yang didapatkan diperoleh average time in system dalam menit pada replication 1 selama 28,22 menit, replication 2 selama 36,1 menit, replication 3 selama 31,58 menit, replication 4 selama 26,13 menit, replication 5 selama 25,35 menit, replication 6 selama 28,03 menit, replication 7 selama 31,44 menit, replication 8 selama 28,78 menit, replication 9 selama 37,1 menit, dan replication 10 selama 27,58 menit. Nah, kevalidan data pengamatan akan pengaruhi hasil dari simulasi pada ProModel. Dengan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan pada penelitian di Puskesmas Banguntapan dapat dikatakan tidak valid karena akan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi. Hingga diperlukan perhitungan ulang dengan perhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya dapat menghasilkan data yang lebih valid dan lebih akurat. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.